Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lamongan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coacher. Bersama saya, Muni Rahayuningsih dari SDN Negeri 4 Sendangrejo, Indrianti dari SDN Purwokerto, Ratna Anggraini dari SDN 4 Sendangrejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ratna, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Muni, alhamdulillah kabar saya baik dan juga sehat. Bu Muni sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Begini Bu Ratna, jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ratna. Nah, yang pertama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik pada coaching kita hari ini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian juga bagaimana Bu Ratna memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach tersebut, kemudian coach tersebut juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, selain itu jangan lupa Bu Ratna juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu Ratna, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ratna, apakah kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya hari ini yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kalau begitu selanjutnya adalah kompetensi mana sih yang ingin Bu Ratna kembangkan secara spesifik pada kegiatan pra-observasi atau pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua Bu, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Ratna dalam proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching saya hari ini yaitu saya bisa coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian juga mampu memberikan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian ya Bu, baik. Kalau begitu demikian dulu untuk observasi kita kali ini ya Bu Ratna. Selanjutnya silakan Bu Ratna melakukan coaching terhadap coachingnya. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indri? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ratna? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik dan juga sehat. Oh iya Bu Indri, makanya kemarin mau ada yang ingin diceritakan. Kira-kira tentang apa ya? Oh iya Bu, saya ingin cerita sama Bu Ratna. Tahun ini saya kan menjadi wali kelas 1. Sedangkan siswa kelas 1 ini sekarang hampir 90% anak-anaknya itu belum bisa membaca dan menulis. Berbeda sekali dengan tahun lalu yang saya kebetulan juga wali kelasnya. Anak-anaknya dulu lebih mudah. Tahun ini anak-anaknya lebih susah diberikan bimbingan agar bisa membaca dan menulis.
dalam waktu yang singkat. Oh iya Bu Indri, berarti di sini anak-anak kelas 1 itu yang tahun ini tuh lebih susah diberikan bimbingan membaca dan menulis daripada anak-anak di tahun lalu ya. Kira-kira faktor apa ya Bu Indri yang menyebabkan anak-anak itu di tahun ini susah sekali diberikan bimbingan untuk membaca dan juga menulis? Ya Bu Ratna, setelah saya amati, faktor penyebabnya adalah karena sebagian besar usia anak kelas 1 yang saat ini itu tidak sematang dengan usia anak kelas 1 yang tahun lalu, sehingga anak-anak itu sulit untuk diberikan bimbingan menulis dan membaca. Oh, jadi begitu. Dari perbincangan kita hari ini Bu Indri, apa yang ingin Bu Indri dapatkan? Saya ingin setelah saya bercerita kepada Bu Ratna, anak-anak itu segera bisa membaca dan menulis dengan lancar. Karena ini sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, di mana siswa harus memahami materi yang akan saya sampaikan, tetapi anak-anak masih harus belajar membaca dan menulis seperti itu, Bu Ratna. Oh, jadi di sini anak-anak itu masih tahap proses belajar menulis, padahal di kelas 1 itu sudah harus diberikan materi pembelajaran. Seperti itu ya Bu? Iya, betul Bu Ratna. Karena jika anak-anak belum bisa membaca dan menulis, bagaimana saya bisa memberikan materi dan evaluasi pembelajaran kepada anak-anak, begitu Bu. Oke Bu Indri, kemudian menurut Bu Indri, menurut pengamatan Bu Indri, bagaimana caranya agar anak-anak itu segera bisa belajar membaca dan menulis itu dalam waktu yang singkat? Menurut pengalaman saya tahun lalu, saya memberikan bimbingan kepada anak-anak yang belum bisa baca di luar jam KBM, Bu. Jadi setiap hari anak-anak yang belum bisa membaca atau menulis itu belum saya bolehkan pulang. Jadi mereka diberikan tambahan belajar atau bisa kita sebut dengan bimbingan belajar di luar jam pelajaran. Oh, jadi begitu. Jadi Bu Indri membuat bimbingan belajar di luar jam mengajar, di luar jam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke Bu Indri, kalau bisa diukur nih dari skala 1 sampai 10, dalam saat ini, kondisi Bu Indri saat ini itu berada di posisi berapa ya? Kondisi saya dan anak-anak kelas 1 saat ini, kalau melihat situasi dan keadaannya, saya sebenarnya masih berada di posisi 6. Jadi Bu Indri masih berada di posisi 6. Kira-kira untuk anak-anak bisa segera membaca dan menulis dengan lancar itu ditingkatkan di posisi berapa ya Bu Indri? Saya sih inginnya mencapai angka 8 Bu, untuk adanya peningkatan dalam hal membaca menulis di kelas 1 ini Bu. Oke Bu Indri, berarti Bu Indri ingin naik di posisi 8 dari posisi 6 ya, agar anak-anak itu bisa membaca dan menulis dengan lancar. Pastinya untuk naik ke posisi 8 itu tidak semulus atau tidak semudah yang Bu Indri bayangkan. Jadi mungkin ada beberapa hambatan untuk bisa di posisi tersebut. Kira-kira hambatan apa yang Bu Indri alami? Nah, ini dia Bu Ratna, ada 2 hambatan yang saya alami. Yang pertama, kadang anak-anak itu tidak mau dibimbing setelah pulang sekolah, karena mereka melihat teman-temannya yang sudah bisa baca itu pulang terlebih dahulu. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua untuk membimbing anak-anaknya belajar membaca dan menulis di rumah, begitu Bu Ratna. Oke Bu Indri, berarti anak-anak itu merasa iri ya dengan teman-temannya yang sudah bisa membaca, mereka pulang duluan, sedangkan dia harus tinggal di kelas untuk mendapatkan tambahan pelajaran membaca dan menulis. Kemudian kendala yang kedua, kurang adanya kolaborasi atau dukungan dari orang tua, sehingga Bu Indri mengalami kesulitan bagaimana anak-anak itu bisa membaca dan menulis dengan lancar dalam waktu yang singkat. Jadi begini Bu Indri, kalau hal semacam itu berarti kira-kira apa yang Bu Indri bisa lakukan agar anak-anak itu bisa segera membaca dan menulis dengan lancar? Saya berencana membuat bimbingan belajar baca tulis setelah jam pelajaran Bu Ratna. Itu diikuti
diikuti oleh semua siswa kelas 1. Jadi sehingga anak-anak itu tidak merasa pulangnya ditinggal oleh temannya. Karena untuk siswa yang sudah bisa baca itu nanti akan saya jadikan tutor sebaya. Sekalian mereka juga bisa bantu saya untuk lebih meringankan saat bimbingan belajar itu. Yang kedua, saya ingin berkolaborasi dengan orang tua murid terkait ini Bu, meminta kerjasama untuk bisa membimbing belajar baca tulis di rumah. Jadi orang tua itu tidak hanya mengharapkan anak-anak itu bisa baca dan hanya dibimbing di sekolah, tetapi di rumah pun harus ada bimbingan dari orang tuanya seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Indri membuat rencana yang pertama yaitu membuat bimbingan belajar, tapi di sini berbeda dengan tahun lalu. Jadi Bu Indri mengadakan bimbingan belajar itu untuk semua anak, dan anak yang sudah bisa membaca itu dijadikan sebagai tutor sebaya, sehingga tidak ada rasa kecemburuan dan iri ya Bu. Kemudian yang kedua, Bu Indri juga melakukan kolaborasi dengan orang tua murid agar anak-anaknya itu dibimbing di rumah, agar orang tua itu tidak mengandalkan gurunya saja di sekolah. Oke Bu Indri, jadi Bu Indri sudah menyampaikan rencananya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Terus sekarang Bu Indri, bagaimana perasaan Bu Indri setelah menceritakan semuanya permasalahannya kepada saya dan pada bincang-bincang kita kali ini? Alhamdulillah Bu Ratna, setelah saya ngobrol dengan Bu Ratna, saya merasa sudah mendapatkan solusi sendiri. Saya bisa ada gambaran gitu ya. Jadi saya bisa melaksanakan rencana saya secepatnya. Begitu melaksanakan rencana saya berharap masalah saya bisa teratasi secepatnya pula. Iya. Oke, kira-kira untuk bisa mengatasi anak-anak itu segera bisa membaca dan menulis itu butuh waktu berapa lama ya Bu Indri? Karena memang di sini anak saya banyak yang belum bisa baca tulis, mungkin saya butuh waktu agak lama ya Bu Ratna. Insya Allah saya akan berusaha dalam waktu sekitar kurang lebih 2-3 bulan sudah ada peningkatan sehingga anak bisa segera membaca dan menulis dengan lancar. Iya, jadi Bu Indri butuh waktu sekitar 2-3 bulan ya untuk bisa melaksanakan rencana ini dengan baik, kemudian mendapatkan hasil terbaik, anak-anak segera bisa membaca dan menulis dengan lancar. Oke Bu Indri, dari perbincangan kita kali ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu Ratna, cukup. Baik Bu Indri, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya berharap mudah-mudahan rencana Bu Indri berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Bu Indri inginkan, dan Bu Indri juga berkomitmen untuk bisa melaksanakan rencana Bu Indri itu dengan sebaik mungkin, sehingga peserta didik Bu Indri itu bisa segera membaca dan menulis dengan lancar. Ya Bu Ratna, saya ucapkan terima kasih ya karena telah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Bu Indri. Oke Bu Indri, untuk perbincangan kita kali ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ratna sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Indri dengan baik dan runtut. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih terkait observasi ya Bu. Jadi yang pertama, apa yang sudah Ibu Ratna lakukan tadi pada saat melakukan kegiatan coaching terkait dengan indikator capaian yang diinginkan di coaching ini? Iya Bu, terima kasih. Capaian indikator yang saya inginkan yaitu coaching yang saya lakukan tadi sesuai dengan alur kita. Kemudian di alur kita itu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Oke, nah menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi dilaksanakan oleh Bu Ratna dan Bu Indri itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita.
Dan juga Bu Ratna tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada guru sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu sebelum saya tutup, ada nggak sih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Ratna? Iya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana caranya agar lebih memahami alur tirta, sehingga nantinya pada saat saya melakukan coaching dengan coach tersebut adalah rekan sejawat saya, itu akan menjadi lebih baik lagi. Artinya saya bisa melakukan kegiatan coaching dengan teman sejawat saya itu lebih baik lagi, Bu. Oke, baik. Semoga kedepannya Bu Ratna bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang saya lakukan hari ini, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bermanfaat bagi Bu Ratna dan Bu Indri pada umumnya. Dan saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. tergerak.